Selamat pagi pemirsa semua. Selamat pagi semuanya. Di seluruh Indonesia maupun dimanapun Anda berada. Pagi ini saya bersama sahabat sejati saya. Betul. Sahabat sejati saya sedang mengikuti acara di komunitas kami, komunitas Menwa. Terus kita di sini muncul ide kita mau mengadakan semacam ngobrol tentang kisah perjalanan hidup kita berdua. Selamat pagi Mas Tono Junaidi. Selamat pagi. Jadi saya berubah nama menjadi TJ itu kan juga bagian dari sejarah itu kan. Tahun-tahun dulu kita muda itu kan. Kan nama saya kan Tono Junaidi. Itu kalau Tono itu kan panggilan, Junaidi itu panggilan. Ada yang manggil Tono, ada yang manggil Junaidi. Terus si teman kita tuh yang orang Klaten itu anu wae TJ wae, T karo J gitu. Akhirnya kan jadi nama itu. Nah, akhirnya itu tak jadikan merek saya, nama pena saya TJ, terus belakangnya saya kasih nama Ponye. Ponye itu sebenarnya itu dari Jogja. Saya merasa ya walaupun saya kelahiran Solo ya, tapi saya lama di Jogja, saya pakai orang Jogja ya kasihkan Ponye menjadi bahwa ini orang orang apa berkaya di Jogja. Jadi Ponye menjadi nama pena saya. Jadi manusia satu ini, manusia sahabat satu ini, kalau saya melihat penuh talenta. Dalam arti, wah tersanjung saya. penuh talenta. Cuman sebenarnya kan waktu dulu di bidang musik, sebut aja di bidang musik, kemudian di bidang menggeluti terjun payung, dan itu memiliki prestasi adalah sahabat saya ini Mas Tono Junaidi. Maksudnya kok satu-satunya gimana? Enggak, maksudnya di komunitas kita di UGM gitu ya. Iya, yang berprestasi. Karena apa? Olahraga terjun payung ini banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian di bidang mudik. Nah, saat ini Mas TJ ini mau meluncurkan, ya, sebelum saya lupa, mau meluncurkan buku. Siap. Bukunya namanya apa Mas? Buku. Jadi itu buku novel ya, novel fiksi. Ya, kami nama itu ceritanya nanti. Itu gitu kan, ya. Novel ya. Iya, butuh novel fiksi. Ya. Novel fiksi. Yang berseri. Ini sudah jilid kedua. Kemudian di bidang musik. Sebenarnya di bidang musik ini Mas Tono juga ini dulu Sheila on Seven itu belajar sama Mas Tono ya? Enggak. Wah lah, kerungu anu kualat. Enggak lah, enggak. Ya intinya yang membedakan Sheila on Seven dengan Mas Tono juga ini nasib aja ya. Dipanggil saya TJ. Oh, TJ ya. Nasib aja ya. Nasib kalau talenta musik ya nggak kalah jauh lah, iya kan? Itu pendapat jenengan masing-masing beda lah. Tapi semua itu kalau saya seniman ya saya berkarya saja. Yang menilai orang lain. Yang jelas menurut pandangan saya seperti itu. Karena ada karangan juga ya, karangan lagu juga yang masih di tempat saya itu. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Lali aku malah. Jadi saya lagu itu bisa sampai 350 lebih saya bikin lagu. Ya zaman dulu lah ya. Ada 300-an, karena memang ya orang kalau sudah hobi bikin lagu itu sehari bisa 2-3. Kabarnya tidak ada pekerjaan, di situ ada gitar, sehari saya bikin banyak. Terus akhirnya tak hentikan, lah ngapain saya bikin lagu banyak, buat apa? Koleksi sudahlah, cukup lah. Kita akhirnya saya sekitar ya 500-an, yang tertulis itu 300-an. Itu pun tak seleksi sudah. Saya sudah enggak bikin lagu lagi. Apalagi perkembangan zaman, terus ada yang teman saya, Mas sekarang zamannya ini ya sudah saya ikuti apa perkembangan apa. Misalnya ini promosi dikit ya, kayak misalnya lagu andalan saya itu Salam Jogja, itu lagu andalan saya itu juga sudah tak unggah di YouTube juga. Itu salah satu bagian ciri khas saya di situ. Itu untuk musik. Terjun payung? Terjun payung itu kan iya, itu juga
enggak sengaja ya, karena dulu itu kan ya mungkin pemirsa perlu ketahui kami berdua kan juga di kuliah di Bulak Sumur ya, di UGM itu kan kami masuk ke unit kegiatan Menwa gitu kan. Maksudnya gini, pada saat itu memang Menwa UGM itu kan aktif apapun ya, terus ada tawaran waktu itu mau apa, ambil jurusan apa, ada dulu ada yang pengen menembak, nanti dibiayai ya subsidi dari UGM, dari senior dan juga kita kan ada mau menembak, mau selam. Tahun berapa ya itu? Ojo ngomong tahun yang gini kita. Ojo ngomong tahun atau tidak, orang itu terus terjun payung juga. Saya dari terus teman saya ada yang teman saya namanya Aswoto, suatu waduh apa besar. Dulu kan kita juga anak-anak muda kan kita pakai seragam Menwa itu kan ada lambang SAR-nya di sini. Ada yang bahir ya, penembak mahir di sini Bobo. Aku terjun payung wae. Terus aku daftar terjun payung, terus ternyata ada dua cara di waktu itu ya. Iya. Yang free fall, yang bukan free fall atau para dasar. Terus aku tekan bedanya apa? Oh beda banget. Kalau free fall nanti menjadi atlet. Ya aku free fall saja saya ikut itu. Itu awalnya dari situ. Itu terus akhirnya masuk ini terus aktif ya. Kita zaman itu ya, itu kan kuliah iso ngomong nyambi-nyambi. Kalau sekarang kan kuliah harus full di kuliah zaman semono kan iso tuntutan SKS ya. Tuntutan SKS kayak gitu. Kita misal oke, akhirnya saya tekuni di terjun payung itu dan tanpa sengaja menjadi atlet. Jadi memang ya waktu itu melangkah saja di atlet, terus zaman segitu kan ya atlet ono duitnya lah ya, kemana-mana tuh, terus amplop ono iso nggo ya, kalau seorang bujangan gitu cukup iso membayar kos, nggo mangan karo dolan-dolan nongkrong itu sudah tapi cukup. Yang jelas orang Gunung Sarkem. Ya itu akhirnya ya ada, saya waktu itu mewakili Jogja ya, jadi kita tapi tim tim namanya, tapi jurusannya Ekurisi itu kita Jogja, tim Jogja Putra ya. Kursi saya termasuk itu ada awal, maksudnya dapat hadiah itu intinya loh. Saya mau cerita dapat hadiah itulah yang dapat apa, medali perak, medali perunggu. Kalau juara satu belum pernah sih, tapi medali perak sering medali perak gitu, perunggu gitu sering. Kejuaraan nasional ya, kita memang nasional. Tahun berapa itu? Oh jangan minta kono, mau jangan minta. Itu penting itu. Enggak lah, ratakan Dani pokoknya. Kalau bioskop itu pertama kali menjadi tetap raiso. Yang berprestasi. Oh, disclaimer dari awal, ojo cerita ojo tekon-tekon tahun ya oke. Oke, terus monggo. Kenapa nek nyebut tahun ada suatu? Karena saya itu jualan buku Mas. Penggemar calon penggemar saya apa ya? Calon pembeli saya, konsumen saya itu anak-anak muda. Iya. Wah, kayak ternyata saya nom banget toh. Misalnya ngono loh. Aku golek sing tua sih. Nah, padahal aku jadi wis tua juga kan. itu ada pengaruhnya. Seniman itu memang apapun ya, terutama seniman musik sama apa dunia perfilman itu mereka rata-rata enggak mau tanya umur, dan ini kode etik ya. Termasuk tidak mau dipanggil Pak, tidak mau panggillah nama walaupun tua sama itu iya. dunia artis, kalau saya bukan artis tapi seniman lah lebih itu tabu lah tanya tentang itu. Jadi bisa tanya terjun, bisa tanya musik. Terakhir itu ya, nanti kalau memang saya itu mau promosi si buku itu loh, saya nunggu ini, saya pertanyaan nunggu tentang buku karena saya jualan buku rencana. Tapi katanya terakhir ya sudah nih dulu ini. Sing terjun ini kan apa ya? Sampai saat ini masih dilakukan. Saya masih menjadi penerjun ya, masih atlet ya, atlet. Cuman memang saya sudah bukan enggak ya. Saya itu sekarang prinsip di terjun payung ya, prinsip saya itu maju tak gentar, saya membela yang bayar. Jadi saya kadang ikut ya provinsi lain yang tidak saya sebutkan, provinsi ini mengundang saya jadi gitu saja. Jadi karena memang terjun payung sebagai atlet atau sebagai atlet, karena memang enaknya kita orang sipil nganggur nganggo surat-surat kayak tentara apa nganggo surat surat tugas apa harus tanda tangan komandan. Anak aku teman kalau terlihat kurang menambah ya, oh siap ngono ya. Wis pokoknya akomodasi apa-apa oh siap. Karena
Udah berapa ribu kali? Ya 2000 lebih ya, tapi setelah itu enggak saya tulis karena ngapain nulis, dan teman-teman saya itu pada nggak ditulis itu jumlahnya. Karena teman-teman saya itu ada yang terutama yang tentara ya, tentara itu kan pekerjaan dia pelatih ya, teman-teman saya rata-rata pelatih tentara, polisi itu pelatih itu sudah 2000 itu sebenarnya kecil sedikit. Tapi bagi seorang sipil apalagi zaman sekarang setelah reformasi itu bisa terjun katakan 500 kali itu sulit banget. 500 kali. Kalau saya kan zaman dulu sudah sebelum reformasi sudah mengumpulkan banyak berapa kali terjun payung itu. Jadi kalau 2000 zaman segitu lumrah kalau kita aktif itu ya. Honora pengalaman yang mendebarkan di terjun payung? Iya. Oh, ada. Ya, itulah kan. Nek rang ini aku wis kiamat iki. Jadi gini, tak menggok sidik ya. Dulu itu saya kan termasuk orang yang seneng mencari atlet baru ya, adik baru, adik angkatan kita masukkan itu saya selalu promosi gini, terjun payung itu tidak berbahaya, maksudnya gini, dibandingkan sepak bola lebih berbahaya sepak bola waktu itu promosi saya, karena sepak bola itu bisa patah kaki, tabrakan, sama terjun payung itu bukan pertandingan tapi lomba. Kalau sepak bola menurut kami itu pertandingan, tanding ini jeruk-jeruk gabrusan, kakinya apa jatuh, kakinya ini terutama kaki jatuh, tangannya patah. Terjun payung enggak, aku promosi gitu. Tapi setelah saya survei sendiri setiap kejuaraan mesti ada yang patah kaki atau patah tangan atau bahkan tulang ini. Semenjak itu begitu berkali-kali saya ikut kejuaraan itu, semenjak itu saya kata-kata terjun payung tidak berbahaya itu saya cabut itu. Nah termasuk saya juga akhirnya mengalami juga karena akhirnya saya survei sendiri setiap orang-orang yang pernah cedera, pernah apa kayak saya juga pernah bahasanya patah kaki, tapi kalau patah kaki kalau ternyata sekarang itu teknologi ya, patah kaki itu mudah diobati disembuhkan mudah, dan saya masih bisa lari, maksud walaupun saya patah kaki ya saya masih bisa lari. Kenapa patah kaki? Itu payung utama, jadi kan di terjunnya ada payung utama, payung cadangan itu ya, utama nggak ngembang ganti cadangan, terus mendarat di mana ya gitu ya, pernah saya. Jadi itu yang mendebarkan pertanyaan sampaikan juga, payung utama nggak ngembang ya. itu sebenarnya bukan nggak ngembang ya, ngembang tapi nggak sempurna, wing terus dilepas itu. Iya, karena saya perkiraan ini waktu kita berputar itu wing di atas itu iki nek tekan ngisor cedera saya. Lebih baik tak wong aku masih punya cadangan lah, akhirnya tak buang ganti cadangan. Tapi tetap cedera juga ya. Kalau waktu itu malah enggak. Terus pernah juga saya bawa bendera besar, bendera itu sabu. Itu waktu itu malah pada latihan itu loncat, benderanya itu enggak bisa dilepas ini ya. Saya buang bendera, terus saya ganti, saya turun dengan intinya harus segera, waktu itu kalau di atas itu harus segera keputusan loh. Walaupun nanti kalau di bawah nanti ngapain kamu tadi payung utama kamu gini, kamu digini bisa, jangan kata itu tuh. Tindakanmu benar. Kan yang penting kamu selamat, terus itu. Yang penting kamu selamat, tindakanmu benar. Itu kalau terjadi, kalau ya akhirnya semua penerjun itu udah pernah mengalami masa mendebarkan, masa ini masih pernah. Tapi itu kalau pada saat kita ada suatu masalah, kemudian orang itu terus punya rasa takut, terus punya rasa, terus intinya kapok atau istirahat. Saya istirahat dulu ya, saya habis kecelakaan saya istirahat dulu, itu enggak boleh. Saya pernah di Makassar itu kita pakai heli di Karebosi itu kan lapangan, terus kita pakai heli terjunnya di Pantai Losari itu payung saya betul-betul tidak bisa dibuka, itu ngunci betul. Akhirnya tak buka cadangan, mendarat terus ada senior kami yang datang. Oke, kenapa J, kamu oke, berarti kesalahan di sini. Saat itu juga J, kamu pakai payung itu kamu naik lagi. Berarti langsung suruh praktek lagi. Tujuannya apa? Diobati, jangan sampai kamu terus. Walaupun waktu itu saya sudah senior ya, saya sudah ribuan kali. Walaupun seorang senior pun, menurut saya itu kalau ada kecelakaan terus aku tak leren saya, jangan. Segera ambil payung. Berikutnya ada pesawat naik, kamu ikut naik.
sembuh saya, sakit saya itu sembuh. Saya naik lagi, terjun Istilahnya, lagi. maksudnya nervousnya atau apa? Nervousnya Oh, ya. tidak kepikiran intinya. Yang tadi saya pakai cabut utama, saya cabut kemudian ganti cadangan, walaupun mendarat enak ya. Tidak, tapi kalau kami istilahnya namanya cutway ya, payung utama dibuang itu cutway. Cutway itu bikin stres. Pada itu gini, buang payung utama itu bikin stres. Stres itu diobati dengan nama terjun lagi segera mungkin. Kalau bisa seminggu angkat datang terjun, kalau saya 3 hari 2 hari, kalau bisa saat ini juga naik lagi lah. Saat itu saya juga itu di Makassar itu, J kamu naik lagi, oke, payungnya siapa itu, pakai saja payung itu, naik lagi saya terjun, selesai, kejadian tadi itu hilang dari memori saya. Jadi kembali semula lagi. Semula lagi, tidak ada rasa takut, bukan tidak ada rasa takut, pokoknya normal lagi lah. Gitu. Jadi pertanyaan sampean kan pernah kan, itu pengalaman itu. Kalau saya diombe saya minuman mana? mau atau gawe ki? Nggak ada. Bismillah. Sebelum ke kenapa jenengan kok tertarik ya, itu kalau menurut jenengan perkembangan terjun payung di kita itu di kita siapa? Di Indonesia, di Indonesia. Dengan negara-negara lain itu gimana? Ya sulit ya, ini berkaitan banyak sekali kaitannya dan nanti memang nyinggung ke instansi ya. Jadi memang kalau saya kesimpulan saja sih, nanti ceritanya panjang dan nanti menggok ke instansi. Kalau saya justru terakhir kali itu bahasa saya lebih ekstrim loh saya, bahwa terjun payung itu miliknya militer. Karena waktu itu kita orang sipil sering banyak protes, kok begini ya, kok enggak maju-maju. Karena orang sipil itu orang-orang, apalagi orang-orang yang sarjana yang dulunya mahasiswa, yang saya bukan merendahkan yang lain, maksudnya orang mahasiswa, orang hidupnya free, orang pikirnya free. Orang free itu kan bisa masuk ke ranah mana-mana. Itu kita ngamati kok gini terus enggak maju tuh terjun payung ini. Indonesia enggak makan maju ini. Begitu kita masuk, oh karena oh ya sudah. Saya pribadi nih ya punya kesimpulan, karena saya kesimpulan ini miliknya militer. Ya sudah, orang sipil, saya orang sipil, ikuti aturan di situ. Misalnya kan pesawat kan dari militer. Misalnya kayak gini lah, militer itu kan parasut, kalau kita bilangnya payung. Berarti maksudnya dalam arti sulit berkembang kalau orang sipil itu. Enggak, di Indonesia itu enggak seperti di luar negeri. Tidak seperti di luar negeri. Misalnya perusahaan A punya pesawat sendiri, punya atlet sendiri. Iya, jadi mereka di sana kita enggak ada. Di sana itu ada pesawat sipil, siapapun bisa terjun, bayar. Jadi ada pesawat, ada pilotnya, sipil, kita datang, mau terjun, oke, bayar sekian. Sampean bawa payung enggak bawa, oke, itu pakai payung, nyewa gitu. Di setnya juga miliknya sipil. Di setnya maksudnya lapangan terbangnya itu miliknya sipil, tempat mendarat itu sipil. Itu kayak di Australia, itu semua luar negeri. Indonesia enggak. Semua miliknya militer, pesawatnya militer, sopirnya atau pilotnya militer, ini sudah aturannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan versi sipilnya ya, kembali lagi versi sipilnya, kedepannya ya memang sulit berkembang. Makanya saya kesimpulan saya sudah itu miliknya militer. Kalau militer berkembang. Jadi payungnya sudah bagus ya, ada dana pemerintah, terus kita punya pesawatnya juga. Terus sekarang ada, kalau saya pengen cerita lagi, ada namanya wind tunnel. Wind tunnel itu suatu alat yang bisa kita simulasi terbang di angkasa. Itu masuk wind tunnel itu kita bisa memperbaiki cara melayang kita, mabur kita, tangan ditekuk itu hasilnya apa, ini itu wind tunnel itu punya. Yang terbaru ini Brimob itu bikin dicek Cikeas itu canggih betul, bahkan mesinnya katanya itu, saya belum pernah ke sana sih, hampir semua penerjun sudah ke sana, saya belum. Itu mesinnya katanya itu dari listrik, energi listrik. Awal-awal kan kita enggak, itu canggih seperti itu. Itu kalau perkembangan versi itu berkembang. Tapi kalau makanya pertanyaan yang kalau terjun Indonesia yang mana, kita pisah, yang sipil atau yang militer. Militer termasuk di situnya ada polisi ya, kepolisian itu berkembang mereka, dan kita ikuti saja mereka, dan mereka ya sama kita teman semua. Jadi penerjun orangnya sedikit ya di Indonesia itu, kayak sedulur kan naik kumpul. Iya begitu. Boleh ketemu nah gitu. Nah iya ketemu nah kan. Terus ke ini terjun udah tuntas ya, udah semua. Karena aku pengen pertanyaan tentang buku, kan arti dalam buku masalah aku. Dulu aku bawa potong diedit dodol bukunya Rano. Enggak lah, nanti
Iya. Kan itu Atau gini, sampai suatu saat ngobrol tentang terjun potong, tentang musik potong, tentang apa penulisan itu aku bisa. temanya hari ini ingin Bebas, ya? menampilkan sosok jenengan yang penuh talenta itu. Cocok. Terus naik musik ya tadi udah Iya. anu ya. Ya udah sekarang masuk ke buku aja. Nah, oke, saya beri serius lagi ngombe nah iki. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Buku judulnya apa ini? Jadi itu Judulnya sih begini, bukan Mas, itu berseri. Kalau saya ditanya judul, saya jawabnya Hero Hure. Hero Hure judulnya itu. Tapi kan berseri. Kenapa kok iso gawe judul kuwi? Ben menarik atau? Oh iya jelas. Kita namanya dodolan itu tetap ya apa kemauan pasar ya tetap ya. Jadi ada nilai seninya kan, Hero Hure kan ya. Jadi walaupun usia belasan tahun, tapi kan yang membeli itu kan bapak-bapaknya, om-omnya, jenengan-jenengan punya ponakan, punya putu, punya anak yang masih kecil, maksudnya begitu promosi itu pada bapak-bapak. Promosi kepada anak yang bisa membeli bapak-bapak. Duitnya sopo, duitnya ibu, kan ini makanya kita promosi pada ibu-ibu. Kalau bisa ibu duduk di depan, bukan di belakang, karena calon pembeli yang depan nanti. Beli 10 dapat bonus 1, gitu-gitu kan kalau ibu kan senang. Namun yang kursi kosong kita isi. Jadi begini teman-teman yang mulia, ini saya betul-betul sangat senang sekali dengan bersedia duduk di sini ya. Jadi skenario-nya hari pagi ini memang kita intinya adalah dokumentasi. Jadi kalau di sini memang kita tidak begitu serius ya, nanti ada Mas Kapun di belakang, jadi kita lebih serius. Ini memang saya izin izin yang terhormat untuk di sini untuk dokumentasi. Ya, jadi nanti ada satu sesi khusus 1 menit saja atau lebih sedikit nanti diambil oleh Mas Chandra. Jadi sebelum saya lanjutkan ya mungkin ada rekan-rekan yang jadi relawan. Ya, jadi yang jilid 1 ini jilid 2 berjilid. Naik rencana memang ada 9 jilid nanti. 9 Tapi ya kita sesuaikan. Kenapa cuma dibatasi 9 jilid? Sebetulnya saya itu tidak bahan atau sebenarnya tidak suka dengan dibatasi ya. Tapi saya itu betul-betul mengekor Harry Potter. Yang saya ya, kalau tak lanjutnya ya. Jadi Harry Potter itu betul-betul fenomenal bagi saya. Itu yang bikin saya itu bikin tulisan karena itu saya membaca, wah Harry Potter ki apa toh? Harry Potter kan horor. Iya, ponakan saya kan, Om, film mau coba Harry Potter, apa kita baca? Dulu saya kan suka 5 Sekawan, apa dulu waktu kecil lah. Karena fenomena dulu saya karena Harry Potter, tak baca nenek terus disambung dengan waktu itu ada namanya Avenger ya. Jadi Avenger itu Marvel tahu ya jenengan anggap ngerti. Marvel itu kayak Spider-Man. Oh ngerti. Spider-Man, Thor, Iron Man itu kan Avenger. Iya. Itu juga inspirasi buat saya. Akhirnya saya gabung Avenger, ini apa Harry Potter, ada lagi di E-Team. Di E-Team sing wong papat tim-tim. Jadi 4-3 ini kan mereka semua semuanya. Ini menjadi satu terus akhirnya bahasanya itu ya karena film laga action ya, maka memberantas penjahat. Ini juga memang mengekor, termasuk Harry Potter itu dia itu 7 jilid. J.K. Rowling itu penulisnya itu luar biasa itu. Dia bikin 7 jilid saja dan meledak betul. Jadi karena dibatasi itu malah justru konsumen itu pengen tertarik loh, saya pengen mengkoleksi gitu lah. Saya juga 9 saja nanti biar dikoleksi enak. Cek 9. Tapi 9 itu kan karena saya juga ketakutan dikejar oleh teknologi saya. Teknologi sekarang itu kayak paperless ya. Paperless itu sudah zamannya nggak paper gitu ya. Tapi saya saya ikuti terus. Tapi kalau ternyata nanti tidak sampai karena bikin ini kan ya suwe iki. Lulusan geografi cerita. Ojo tekan milo kampus ya. Nanti guyu. Nah, ini Pak Dekan geografi. Jadi penulis. Sorry Pak Dekan ya. Gitu ya. Jadi Arthur Topo udah dilali aku. Jadi teknologi itu enggak maksudnya nanti saya karena 9 jilid dibatasi karena saya meniru Harry Potter yang 7 jilid. Saya tidak niru plek ya, dia 7 aku 9.
Terus ini tokohnya dia 3 saya 4. Kayak tokoh-tokoh kayak gitu lah niru. Terus ono wedoke ono lanang ya kayak gitu niru. Nah, termasuk 5 sekawan gitu kan juga kan 4 orang, satunya putri, satunya anjing kan 5. Nah, tapi kemungkinan juga nanti 9 itu bisa jadi 7. Karena apa? Teknologi sekarang itu kan paperless yang bisa jadi 7 bahkan bisa jadi 5. Saya ikuti perkembangan juga karena bikin ini kan lama ya. Jadi ini seri 1 ini pemirsa. Seri 1 ini itu tahun iso paling tuh tekan seri loro no ya. Oh ya ndak, seri loro kan iki. Ya ndak, kecuali saya dipanggil yang Maha Kuasa menghadap dulu itu ya. Tapi ini seri ojo ngono lah, ojo ngono. Bukan dalam kondisi kusul tuan mah ya ora apa-apa. Nek mlebu surga ya ora apa-apa. Nah, ini pemirsa, seri 1 ini itu tahun 2019. Sedangkan ini yang seri 2 ini kan ini rencana besok pagi itu lama kan. Sekarang wis pagi toh. Sekarang wis pagi ya. Oh, iya, wis mantap. Nah, maksudnya gini, kan lama-lama memang waktu itu ada pandemi ya, ada pandemi kita bikinnya lama. Tapi maksudnya gini, seandainya tidak ada pandemi pun, dengan saya masih macul di kampung masih itu dodolan apa ngono kita ya sibuk merampungkan ini. Kalau saya murni bikin ini mungkin ya sebulan 2 bulan selesai ya. Tapi kalau apa namanya saya samping ini bisa setahun lah kan. Kalau 9 jilid wis mau 9 tahun atau nek dibagi 2 ya 4 tahun ya lama kan. Itu lama, perkembangan zaman kan seperti itu. Tapi rencana awal memang 9 jilid seperti itu. Ceritakan wae di buku 1 itu temanya apa, kemudian yang menarik apa biar nanti orang itu memburu buku ini. Oke, baik pemirsa ya. Jadi ini memang lagi dan lagi saya enggak apa-apa saya menyebut nama Harry Potter, saya sebut memang saya mengekor itu. Ini memang petualang remaja. Ya, kisah petualang remaja. Tapi di sini ada tulisan ya. Buku ini rasa moco. Buku ini tidak ada apa? Buku ini tidak ada kisah cinta asmara. Buku ini tidak ada kisah cinta asmara. Jadi memang nanti pembaca betul-betul misalnya ada putra putri, misalnya pas goncengan naik motor itu jangan berpikir bahwa itu akan jadi pacarnya, enggak. Tidak ada pacar-pacaran di sini. Mohon maaf kalau di Harry Potter kan ada itu, ada pacaran, ada kan filmnya ada adegan ciuman, akhirnya menjadi menikah itu segitunya. Kalau ini enggak, murni kita adventure ya. Dan ini memang konsumsinya umur belasan tahun. Yang akhirnya ini memang di sini ada kronik, ada teka-teki ada. Tapi kalau anak-anak umur SD atau SMP yang mungkin teka-teki itu bikin pusing, ini dibikin sederhana pun bisa. Jadi mungkin adik-adik, saya bilangnya adik-adik ya karena umur SMP SMA itu jangan sampai nonton wah kandel bukunya males moco, cobalah dibacai promosi ya, dibaca dulu. Jadi memang ya namanya Harry Potter kan memang kandel. Jadi memang saya meniru kandel ya, Bapak, saya meniru itu kandel, memang kandel. Apalagi yang kita dari bahasa Inggris masuk ke bahasa Indonesia lebih kandel lagi kan. Jadi itu untuk ini tentang cerita hero itu kan artinya pahlawan atau pejuang ya, hero hore. Jadi kenapa hore? Karena teman-teman yang menjadi pahlawan tadi itu tidak mau disebut menjadi hero. Saya hanya hore saja. Yang hore itu istilahnya undul bawang yang cuman tim hore, tim membantu gitu lah. Jadi tokoh-tokoh ini walaupun ini anak muda tapi orangnya humble semua, yang mereka wah terima kasih seorang sampean pejuang-pejuang. Tapi saya itu rendah hati ya. Rendah hati yang enggak, saya bukan pejuang, saya hanya membantu saja. Oke, akhirnya hero hore itu sebenarnya hero pahlawan yang hanya membantu, hore pahlawan yang hore saja. Ide di situ. Tapi memang superhero, akhirnya mereka superhero itu nanti. Dan memang nanti saya arahnya ke, jadi gini, ada krisis waktu zaman dulu tuh di Indonesia itu krisis tentang Indonesia tokohnya siapa sih? Nah ini saya ciptakan tokoh superhero versi Indonesia. Saya gitu. Jadi misalnya kayak Batman, Superman kan Indonesia ini nanti ini ada tokohnya. Saya seperti itu. Dan ini bisa bikin banyak karena saya meniru Avenger kan tokohnya banyak. Jadi itu salah satu ide. Namanya siapa itu? Saya sebelum ini kan waktu pendek ya. Ini kan hero hore. Hero itu pejuang atau pahlawan. Nah, ini
kesengajaan kami itu di launching pada tanggal 10 November. 10 November dulu kan ini yang jilid 1 kan 10 November 2019. Jilid 2 ini 10 November tahun 24. Nah, ini nanti besok 10 November. Kalau memang dalam 10 November besok saya bisa bikin 2 jilid, ya langsung saya launching 2 jilid 10 November. Saya usahakan setiap 10 November ada launching seperti itu. Karena memang ini temanya memang kepahlawanan. Dan betul-betul tidak ada kisah asmara, tidak ada kisah cinta asmara begitu. Kepahlawanan itu perang atau enggak? Jadi kita sekedar, kalau di sini kita saya sengaja bahwa karena ini untuk usia muda, bukan anak-anak ya, remaja. Maka saya betul-betul bahwa musuhnya dalam arti kepahlawanan itu mereka dalam perang melawan penjahat. Jadi memang saya betul-betul saya kasih orang antagonisnya, penjahatnya. Saya bikin seperti itu biar penjahatnya siapa ini. Kayak dalam film-film kan enggak jelas sih penjahatnya siapa, lakonnya siapa enggak jelas. Seperti itu, ada penjahatnya, ada lakonnya. Nah ini saya sebut ada penjahatnya itu. Seperti itu. Begitu. Itu tentang hero-hore. Apalagi ini banyak yang terus ini saya ditanya orang gimana zamannya sekarang paperless loh. Nanti juga kita saya akan rencana bikin PDF juga. Tapi secara fisik kita bikin fisik karena ini caranya ini saya kayak pamer kepada orang tua saya, kakak saya gitu. Aku walaupun sarjana mundi gitu aku karyaku carane wongi karya tulisnya ini gue bukti ini loh saya boleh. Karena orang tua kita, kakak kita itu tidak menuntut menghasilkan uang banyak enggak, tapi karyamu mana. Begitu juga saya seorang seniman ya, namanya seniman itu punya karya. Lagu saya udah punya, saya unggah di YouTube, buku ini ada di karya saya seperti itu. Akhirnya saya menyebut diri saya seniman, dalam arti seniman itu bukan arti terus sombong, enggak. Seni, saya orang seni, pekerja seni. Ini hasilnya seperti itu. Itu jadi khusus lagu ini buku ini hero-hore memang ini untuk petualangan versi anak muda. Tapi gini ya, kalau sepuh-sepuh bapak-bapak itu aku juga itu juga bagian konsumen saya. Termasuk orang yang masih pengen seperti dunia anak-anak dulu seperti itu. Nah, ini saya sengaja settingnya itu di Jogja tahun-tahun 90-an. Jadi kenapa 90-an? Karena waktu itu belum ada media sosial. Karena kalau sudah bikin cerita di situ ada media sosial itu sulit. Misalnya kayak saya mau main ke rumah teman, ini contoh ya. Itu kan kalau sekarang kan langsung WA-an DM saya mau ke situ. Lah kan cerita sulit nanti. Nah, kalau di sini kan betul-betul bikinnya ke sana kecelek, dolan kono kecelek itu. Jadi memang saya sengaja tahun 90-an belum ada media sosial, belum ini, bahkan teleponnya masih telepon koin itu settingnya tahun 90-an di Jogja. Temponya tahun 9 kampungnya di Jogja. Karena di Jogja saya ngerti lah, ini daerah Cangkringan seperti ini ya. Jadi pemirsa sekarang saya berada di Penting Sari ini ya. Cangkringan Jogja, kita di sini. Nah, saya ngerti Jogja jalan kemana ini nanti bisa diceritakan di sini. Walaupun memang nanti pembacanya kan untuk semua ya. Jadi tidak hanya orang Jogja semuanya. Tapi yang orang Jogja kan sembayang ini daerah kono ada. Mungkin sebelum berlanjut ada masukan ini. Mungkin dalam satu cerita nanti jilid berapa itu bisa menggambarkan anak-anak yang umur berapa 14, anak-anak yang masih remaja itu di tahun 2050 misalnya, itu bisa nggak nanti jadi ke tahun 2020 tahun masa depan ya 2050 itu anak-anak itu seperti ini loh petualangannya. Mungkin seperti itu. Saya mungkin nggak nyambung jawabannya, tapi saya sedikit paham. Jadi ini tadi saya sebagai 9 jilid itu sebenarnya tidak murni 9 jilid ya. Jadi nanti ada pernik-perniknya. Jadi nanti ini kan ada tokoh-tokohnya ini. Jadi setiap tokoh nanti ada bikin buku lagi, setiap tokoh bikin lagi. Nah, maksudnya di situ nanti akan ada kreativitas ya, kreativitas untuk
ternyata tidak harus settingnya tahun ini kan bisa. Kayak Superman yang dulu akhirnya setting dibikin saya tahun apa sangat bisa. Dan ini pemirsa, ini memang saya juga punya keniatan bahwa nantinya ini akan menjadi film ya. Ada dua sih, film animasi atau yang bukan yang film kontemporer itu. Nah, animasi nanti misalnya kita dibikin tokohnya satu orang, ini misalnya ada tokoh namanya apa namanya El Hero ya, ada tokoh namanya Cawetoknya El Hero. Ini jadi tokoh sendiri diambil, kemudian settingnya di Jakarta kayak atau di atau bahkan di luar negeri, kemudian dia musuhnya itu dibikin sangat bisa. Bahkan nanti ketemu seorang sutradara, dia langsung minta tokohnya saja, dia meminta penulis, dia punya penulis misalnya. Oke Mas, saya tertarik dengan tokohnya, tapi saya bikin tulisan sendiri boleh enggak? Boleh. Boleh tulisan sendiri versi mereka, yang penting saya di kaidahnya enggak melanggar. Boleh. Misal kayak Spiderman ya, Spiderman itu ada penulis lain, versi lain, dia dibikin, yang penting dia lapor dengan penulisnya sesungguhnya. Dia nek gaya tak cerita ini sih boleh. Kedepannya ini dalam satu nanti kalau dibikin film itu ya silahkan, nanti tokohnya itu mau dibikin setting berapa. Tapi sekali lagi saya jadi ingat karena ini memang kepahlawanan ya. Jadi di sini nanti memang ada suatu nasihat-nasihat yang tidak vulgar ya, nasihat yang nanti dibaca adik-adik itu. Karena adik-adik itu kan kalau dinasihati itu kan kadang tutup kuping, kamu harus rajin belajar, harus begini ini, terus alah gitu. Di sini ada nasihat seperti itu, tapi tidak langsung dinasihati. Nah, jadi kalau pengen ya harus rajin, kalau ini harus jelas, harus ini harus itu ada nasihat di sini. Ada seorang tokoh ya, simbah-simbah atau apa di sini yang sebagai penasihat, tapi ini juga bagian dari, karena memang ini muatan pendidikannya ada sih ya, nasihat, intinya jiwa kepahlawanan lah, rela berkorban, ikhlas, kemudian persatuan, keakraban itu ada di sini. Berarti baik juga disebarkan ke perpustakaan sekolahan itu ya. Sayangnya saya bukan ahli dalam bidang marketing ya, jadi kalau jenengan ya oke lah, kayak gitu tuh bagian marketing sih saya kurang paham kan, dan saya seniman termasuk ini saya apa namanya kayak alah mas zaman ini nulis gini nih. Sudah saya seniman, saya berkarya saja, tapi berkarya yang saya tetap fair bahwa ini nanti akan laku, tetap ada ya, ada pertimbangan ini laku tidak. Tapi maksudnya itu soal nanti ya, Mas nanti ya di media sosial dikirim ke IG, ke Facebook, TikTok ini nih. Iya. Udah itu nanti saja lah, itu nanti marketing saya enggak masuk ke sana karena saya seniman, saya fokus di produksinya. Jadi kita punya tim di situ. Begitu Om. Ngomong-ngomong namanya siapa sampai? Begitu. Nanti saking suwene ora ketemu jadi lupa. Begitu. Mungkin kita batasi aja mungkin karena ini suasananya juga untuk kegiatan yang lain. Nanti kita bisa disambung lagi soal cerita buku ini. Kebetulan nanti kan dilengkapi dengan pas acara launching buku Hero Hore ini dari TJ manusia Solo ya. Solo. Apanya? Sampeyan asli kan Solo. Saya bisa katakan dua kota ya. Saya dua kota, hidup di dua kota, Jogja dan Solo, wirawiri ya. Saya disebut Solang Solo ya karena lahir besar di Solo, tapi juga saya lama di Jogja. Jadi orang Jogja boleh, orang Solo boleh. Begitulah cerita pagi ini dengan TJ dan saya pengasuh dari channel ini. Semoga ini nanti bisa membuat gambaran lah untuk apa ya, edukasi di berbagai bidang. Tadi sempat disebutkan di terjun, sempat disebutkan di bidang musik. Nah, kebetulan ini di bidang penulis untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa seorang seniman itu utama adalah berkarya. Dalam arti perkara itu menghasilkan atau enggak itu nanti. Jadi karena ya itu menyalurkan seninya itu harus
ya talent dan itu gift dari Tuhan ya. Jadi itu kita manfaatkan. Karena masing-masing semua itu kita punya kan gift dari pemberian dari Tuhan ya kita. Perkara meledak dan tidak itu. Nah, itu rezeki dari Tuhan juga. Dari Terserah Tuhan mau itu mau meledak dan tidak. Yang penting berkarya. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam.